Belajar ketika kecil, bak mengukir di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah, ayah bunda tercinta dan teman-teman guru PAI Kreatif Indonesia. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Kali ini kita sudah masuk di pelajaran ketiga, pertemuan kedua. Ya, pelajaran ketiga adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Materi pada video kali ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, jadi ini sudah ada gambarnya. Dan tujuan pembelajaran kita, tujuan kali ini adalah peserta didik mampu melakukan hal-hal berikut: bersikap dan berperilaku jujur, hormat dan patuh pada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bersikap menghargai pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini hormat dan patuh. Ya, hormat dan patuh. Ya. Hormat dan patuh kepada orang tua. Ini ada gambar ilustrasinya. Seorang anak ini membantu, ya. Ini gambar anak sedang menyapu sampah di dalam rumah, membantu orang tuanya. Kamu pasti pernah melakukan, ya kan? Membantu orang tuamu, ya, bisa bersih-bersih lantai. Kemudian yang putri-putri bisa membantu mencuci piring, atau yang putra membantu ketika ayah mencuci motor, ya, memandikan motor, bisa ikut membantu. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan selama 9 bulan lamanya hingga kini besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik serta menyuruh mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang soleh yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Ini doa orang tuamu. Tanpa setahu kamu, ya, tanpa setahu kamu, orang tua selalu dan selalu mendoakan buat kebaikanmu. Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka, yaitu ayah dan ibu. Lalu bagaimana, ya, caranya? Nah, ini adalah alternatif atau cara-cara yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan kepada orang tua. Ya, yang pertama, pamit kepada orang tua. Ketika kita mau berangkat sekolah, ketika kita mau ngaji, ketika mau bermain, ya, pamit ini sangat perlu. Jadi orang tua tahu kemana kita pergi. Kemudian membantu orang tua, membantu sesuai dengan kemampuan kita, ya, membantu karena tugas yang utama kamu sekalian ada belajar, maka membantu orang tua, ya, yang ringan-ringan dan bisa kamu kerjakan. Kemudian tidak berkata kasar, tidak boleh, ya, apalagi sampai mengumpat, tidak boleh. Menunjukkan wajah yang tidak suka kepada orang tua pun tidak boleh. Kemudian mematuhi nasihatnya, ya. Orang tua kita selalu punya niat yang baik buat kita. Jadi dengarkan nasihatnya dan patuhi nasihatnya. Tidak pernah ada orang tua yang menginginkan anaknya melakukan suatu perbuatan jahat. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Ya, amati gambar berikut ini, ya. Ini teman-temanmu, ini murid-murid sekolah dasar negeri SDN
Bengle, Ciampea bergotong royong membangun sekolahnya yang rusak. Nah, ini gotong royong, kamu ini temanmu bergotong royong, bu gurunya ada orang tuanya juga ikut bergotong royong. Ibu guru mengajak murid-muridnya bergotong royong, mereka pun melakukannya secara bersama-sama. Setelah mereka selesai bekerja, ibu guru menyampaikan ucapan sebagai berikut. Ini ucapan terima kasihnya. Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut bergotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan gurumu. Ajakan baik, ya kan? Karena kalau sekolahnya diperbaiki lagi, tidak hanya bu gurunya yang bisa memanfaatkan, tapi murid-muridnya juga. Bergotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Betul sekali, ya. Anak yang hormat dan patuh tentu disayang oleh Allah. Tidak hanya Allah, ya. Orang tuamu juga pasti senang, gurumu juga senang, bahkan mungkin tetangga-tetanggamu juga senang kalau melihat anak yang hormat dan patuh. Kemudian bagaimana caranya kita menghormati guru dan patuh kepada guru? Yang pertama, pamit kalau ada keperluan. Ya, kadang-kadang kamu sakit misalnya, tidak berangkat ke sekolah, berarti ya harus memberitahu, harus pamit. Ketika kamu berada di kelas, kamu ada keperluan keluar, misalnya mau ke toilet, kamu juga harus pamit. Atau mungkin kamu punya keperluan untuk membeli sesuatu. Ya, ketika kamu berada di sekolah, itu pun harus pamit. Kemudian mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib sekolah sama juga dengan mematuhi guru. Ya. Kemudian mendengarkan penjelasan. Ketika Pak Guru, ketika Bu Guru menjelaskan, kamu perhatikan, didengarkan dengan baik. Karena itu manfaatnya juga kembali kepada kamu semua. Mematuhi nasihatnya. Seperti halnya orang tua. Pak Guru dan Bu Guru menasihati pasti bertujuan baik, yaitu demi kebaikan kamu semua. Kemudian tidak berkata kasar. Ini juga penting sekali, ya. Guru kita, Pak Guru dan Bu Guru perlu dihormati walaupun mereka tidak minta itu. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Ya, anak-anak semua juga harus tahu. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada mereka. Alhamdulillah, pertemuan kali ini selesai. Semoga kalian semua menjadi generasi yang soleh, menjadi generasi yang soleh-solehah, berbakti pada orang tua, berbakti pada agama, dan berbakti pada negara. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.